kemudian dia ada anterior sama posterior. Kalau dilihat dari gambaran ini kelihatan mana yang anterior, mana yang posterior. Posterior dia yang lebih pucat, kalau yang anterior dia yang lebih warnanya lebih pekat. Warnanya yang di posterior dia lebih pucat karena dia tuh mirip dengan jaringan saraf. Kemudian ada tangkainya dan ada bagian-bagiannya. Kemudian kalau diperbesar dia di pars sebagian besar terdiri dari pars distalis. Kalau pars distalis dia sebagian besar dari si pituitari anterior. Jadi sebagian besar selnya ada di sana. Ini ya. Jadi kalau ini dibesarin dia akan lebih kecil. Kemudian kalau yang pars intermedia dia ada kista-kista kecil yang berisi cairan seperti koloid. Jadi pars intermedia ini bagian yang paling mudah dikenali. Kalau dibesarin lagi selnya tuh harusnya kayak gini. Jadi ada yang asidofilik, basofilik, sama yang kromofob. Kalau yang kromofob dia biasanya warnanya pucat, tidak kelihatan, sitoplasmanya tidak terwarna dengan jelas. Kemudian pada bagian yang intermediate ini ya, yang kista-kista kecil berisi koloid, ini yang sisa dari hypophyseal pouch atau Rutger pouch itu. Dia berbatasan dengan pars nervosa dari lobus posterior. Ini adalah gambaran khas dari glandula pineal yang namanya Bransen atau corpora arenacea. Jadi kalau dapat gambar ini waktu ujian harus tahu ini glandula pineal, nggak mungkin salah. Yang ada endapan kalsium sama magnesium itu hanya ada di glandula pineal. Kemudian ini ada gambaran pinealosit, dia mirip astrosit ya. Jadi bentuknya seperti bintang, kemudian intinya lebih kecil dan dia di antara sel-selnya yang seperti sel glial. Kemudian ini tiroid, jangan salah. Jadi begitu lihat organ ini adalah organ tiroid. Tiroid berisi koloid yang berwarna eosinofilik di bagian tengahnya itu ya. Jadi lumennya kan nggak kosong, warnanya pink. Nah itu yang disebut dengan koloid. Epitelnya makin aktif dia akan makin tinggi, tapi kalau dia membentuk kista dia biasanya akan menekan si epitelnya lagi, jadi epitelnya akan terlihat gepeng. Kalau dia sangat aktif dia bisa kayak memberikan gambaran pertumbuhan papiler, jadi bisa masuk ke dalam lumen. Kemudian ada paratiroid. Nah, paratiroid itu dari dua sel yang oksifil dalam kotak merah, warnanya lebih merah. Kemudian yang chief cell dia warnanya lebih biru. Makin tua biasanya akan digantikan oleh jaringan lemak. Kemudian ini adalah paratiroid yang kelompok chief cell. Ini dia warnanya lebih biru ya, jangan kebalik. Kalau yang oksifil dia warnanya lebih pink. Kemudian ada adrenal ngapalin lapisannya. Nanti biasanya saya akan nanya lapisannya. Paling luar yang dibatasi oleh kapsul dia berarti zona glomerulosa. Kemudian yang di tengah-tengah yang jernih dia berarti zona fasciculata yang sitoplasmanya mengandung lipid. Kalau yang dia zona reticularis dia mengandung pigmen lipofusil. Kemudian di bawahnya ada medula. Ini adrenal, bisa dikenali ya. Kalau ada kapsulnya berarti dia zona glomerulosa. Kalau dia selnya jernih berarti dia zona fasciculata. Kalau dia ada pigmen
kecoklatan, berarti dia ada sel hipofusinya, ada di zona reticularis. Kemudian dia akan berbatasan dengan medula. Kalau medula biasanya terdiri dari kelompok sel-sel yang warnanya basofilik, dan dia itu bentuknya polanya tuh kayak bulat-bulat gitu. Ada jaringan ikat di sekitarnya, bentuknya bulat-bulat. Jadi nanti kalau jadi tumor warnanya juga seperti itu, bentuknya pun seperti itu. Di pankreas ada yang eksokrin sama komponen endokrin. Komponen endokrinnya yang istilah Langerhans. Kalau yang ductus sama asinusnya itu menghasilkan enzim yang merupakan komponen eksokrin. Ini kalau dia dicek dengan warna imunohistokimia, dia tuh bisa memberikan warna yang bisa mengenali mana yang dia sel alfa, mana yang sel beta, mana yang sel delta. Jadi bisa dikenali. Tapi kalau dari pewarnaan hematosilin eosin tidak bisa, warnanya semua sama. Oke, itu kalau yang nanti dipraktikumkan. Kalau nanti nggak semua ada, ya udah lihat di slide ini aja.